Kenormalan baru, sebuah topik yang hangat dibicarakan saat ini. Wacana ini muncul ketika Presiden Joko Widodo menyuarakan pelaksanaan protokol tatanan baru yang produktif, tapi tetap aman dari COVID-19 atau istilahnya lebih mudah berdamai dengan COVID-19. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap akan hal ini? Bagaimana kesiapan daerah menyongsong kenormalan baru? Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Ya, bersiaplah menyambut tatanan hidup baru yang digaungkan pemerintah Indonesia dengan istilah new normal atau kenormalan baru. Dalam rapat terbatas yang dilakukan Rabu 27 Mei silam, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan adanya protokol kesehatan baru agar masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dengan menerapkan pola hidup yang baru di tengah masa pandemi ini. Memasuki bulan Juni, Presiden Joko Widodo merestui penerapan protokol kenormalan baru di 102 daerah karena dianggap masuk daerah zona hijau, diantaranya Kota Tegal, Jawa Tengah, Tual, Maluku, Pidijaya, Aceh, dan Belitung Timur, Bangka Belitung. Namun ada daerah yang belum bisa menerapkan kenormalan baru secara penuh karena masih terjadi penyebaran COVID-19 dan belum meratanya kesadaran warga melaksanakan protokol kesehatan seperti yang terjadi di Provinsi Bali. Sementara itu, sebagai salah satu daerah yang punya pasien COVID-19 terbanyak, Ibu Kota Jakarta memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar. Dalam konferensi persnya pada Kamis siang, Gubernur Anies Baswedan menyatakan bulan Juni menjadi masa transisi PSBB. Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pergerakan masyarakat di tingkat RW sehingga bisa meminimalkan angka penularan COVID-19. Ya, baru saja kita saksikan liputan tentang kenormalan baru yang mulai diterapkan di Indonesia. Mau tidak mau, siap tidak siap, new normal atau kenormalan baru akan kita jalani. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa bertahan hidup di tengah tatanan dan kebiasaan baru ini? Untuk membahasnya tentang persiapan menuju kenormalan baru, di studio telah hadir narasumber yang terpercaya, yaitu Bapak Didin Solahuddin selaku R&D Head Pharma Enesis Group dan dokter spesialis paru Dr. Jaka Pradipta. Halo Dokter Pak Didin, halo. Nah, kita mau ke Dokter Jaka terlebih dahulu bahwa saat ini kita tengah menyongsong new normal. Kalau dari sisi medis sebenarnya kita sudah siap untuk keluar rumah atau belum nih Dokter? Ya, jadi ketika kita membahas kesiapan new normal, maka ada syarat-syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu memang kasusnya sudah menurun dengan kesiapan sebuah negara menghadapi itu juga siap, apakah itu terapinya, pemeriksaannya yang diperbanyak gitu ya. Jadi apabila kita sudah siap, maka memang kita harus move on gitu. Karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan gitu. Dan perekonomian masih harus terus berjalan gitu. Jadi kita juga harus menyiapkan diri sedini mungkin agar ketika memang nanti sudah dilonggarkan, kasus sudah menurun, kita sudah siap untuk kembali ke rutinitas kita sehari-hari. Namun tetap saja ada adaptasi di situ. Ada perubahan gaya hidup kita. Meskipun basicnya adalah PHBS. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, harus kita tingkatkan lagi. Jadi ini bukan hanya slogan di Puskesmas, Posyandu. Ini semua masyarakat Indonesia harus mengerjakan itu. Dan ditingkatkan. Disiplin, gitu. Itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah protokol tadi. Jaga jarak, pakai masker, dan hindari keramaian. Ini yang memang agak susah, gitu. Nah, sehingga memang ini butuh waktu. Perilaku ini, budaya ini harus kita kerjakan sedikit demi sedikit sampai terbentuk. Nah, gimana cara untuk ini bisa berjalan? Tentu saja harus ada regulasi. Semua kebijakan tanpa regulasi ini nggak akan bisa berjalan baik. Oke, nah sekarang saya ke Pak Didin. Kalau tanggapan dari perusahaan Enesis Group terkait new normal seperti apa? Oke, terima kasih. Melanjutkan dari tadi paparan dari Dr. Jaka, saya ingin menyampaikan satu tulisan atau data menarik ya dari seorang associate profesor dari biologi dari University Massachusetts Dartmouth. Di situ dia menuliskan dari hasil penelitian dia, pengamatan dia untuk kasus virus atau infeksi virus ini. Yang pertama dia sampaikan di situ untuk orang terinfeksi virus itu cukup hanya 1000 virus
untuk menyebabkan orang menjadi positif terkena virus COVID-19. Terus yang kedua, pasien atau orang yang sudah positif virus terkena virus COVID, satu kali batuk atau bersin itu akan terlontar sekitar kurang lebih 3.000 sampai 30.000 droplet. Nah, jangkauan dropletnya itu sendiri tergantung dari besaran ukuran droplet. Di situ yang terbesar dia teliti itu sekitar 100 mikrometer. Dengan jarak jangkauan itu 3 feet. Kalau 3 feet di kita itu sekitar 90 cm ya, hampir 1 meter. Nah, untuk droplet yang lebih kecil, lontarannya menjadi lebih jauh. Sekitar 6 feet atau sekitar 180 cm, hampir 2 meter. Jadi kesimpulannya, bicara 4 menit kita dalam seperti ini dengan jarak yang beresiko kurang dari 1,8 dengan orang yang pasien yang positif COVID-19 cukup 4 menit untuk menginfeksi lawan bicaranya. Atau sekali batuk atau bersin pasien yang positif sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang yang tadinya tidak positif menjadi positif seperti itu. Jadi erat kaitannya seperti tadi protokol kesehatan itu menjadi suatu yang harus benar-benar dilaksanakan. Seperti pemakaian masker, terus PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu menjadi suatu hal yang kewajiban yang harus benar-benar kita terapkan seperti itu. Nah ini kan kalau Enesis Group itu kita ketahui bersama banyak melahirkan produk-produk yang dekat dengan keseharian masyarakat. Nah, kira-kira apa yang bisa disiapkan masyarakat untuk menghadapi new normal ini, Pak? Ya, mungkin masyarakat sekarang ini dengan selama pandemi ya dalam 2 bulan terakhir itu sudah begitu familiar dengan hand sanitizer, ya kan? Udah cukup familiar. Enesis salah satunya produsen hand sanitizer yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tapi ada hal yang sebenarnya penting juga untuk disiapkan atau dilakukan oleh orang Indonesia dalam menghadapi new normal ini. Karena baik lagi kalau dari pemaparan yang tadi saya sampaikan bahwa dengan resiko kita terpapar itu lebih besar itu melalui jalur pernapasan. Karena setiap detik kita bernapas kan, Pak. Sedangkan kita tidak tahu virus lawan bicara kita apakah tadi positif atau tidak gitu kan, seperti itu. Padahal tadi disampaikan 4 menit pasien yang positif itu juga bisa menginfeksi. Nah, alternatif lain selain hand sanitizer yang bisa disiapkan itu yaitu produk-produk yang mengandung essential oil. Yang begitu banyak penelitian yang baik di luar negeri dan yang terbaru juga dari Kementan efektif untuk mencegah atau bahkan hasilnya dengan in vitro bisa mengaktifasi atau membunuh virus itu sendiri untuk produk-produk esensial. Nah kebetulan Enesis pun mendevelop atau ada produk yang mengandung essential oil dalam hal ini eucalyptus oil seperti itu. Jadi eukaliptus ini kalau dari sisi medis sebenarnya seberapa efektif untuk bisa mencegah virus atau kuman seperti yang tadi Pak Didin sampaikan, dokter? Ya, jadi eukaliptus itu adalah essential oil yang sebenarnya sudah lama ya kita kenal dan mungkin dari nenek moyang kita gitu ya udah sering kita gunakan. Nah memang beberapa penelitian itu sudah dilakukan secara in vitro, artinya dilakukan di laboratorium dan menunjukkan memang terdapat kemampuan untuk melakukan desinfektan atau membunuh apakah itu virus ataupun bakteri, gitu ya. Jadi memang ada kemampuan itu dan itu memang sudah dilakukan secara medis. Namun yang perlu kita ketahui sekarang adalah bagaimana bila di dalam tubuh manusia. Nah, jadi uji klinis ini memang sangat penting, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai itu. Namun secara in vitro, secara laboratorium memang ada kemampuan untuk eukaliptus ini membasmi mikroorganisme. Tapi kan kalau masyarakat sekarang ingin untuk menggunakan eukaliptus gitu ya, untuk mereka preventing diri mereka dari virus gitu ketika beraktivitas di luar rumah, pasti mereka pengen sesuatu yang praktis kan gitu. Nah ini kira-kira ada solusi nggak dari Enesis Group? Nah, kalau tadi Dokter Jaka juga sampaikan bahwa eukaliptus ini sebenarnya udah essential oil yang cukup familiar dengan orang Indonesia. Mungkin orang Indonesia lebih banyak mengenal minyak kayu putih, bahkan mungkin menganggap sama eukaliptus dengan kayu putih juga seperti itu. Padahal secara taksonomi spesiesnya berbeda. Itu eukaliptus eukaliptus globulus, kalau yang kayu putih itu Melaleuca lecalendron yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, dan aplikasi zaman dulu itu kan sangat tradisional yang tadi sampaikan. Itu orang kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan efek dari essential oil itu
dia menyiapkan air panas mungkin dalam mangkok atau dalam ini dia teteskan gitu loh. Beberapa tetes essential oil dia akan memakai handuk, dia akan menghirup Benar. seperti itu, menghirup uap dari essential oil yang dihasilkan dari mangkok tersebut. Nah itu udah lama dilakukan gitu kan. Terus dengan kesini kita mengenal yang namanya diffuser gitu kan. Sekarang banyak produk-produk essential oil yang menggunakan diffuser gitu. Tapi itu kan kurang praktis ya. Jadi itu hanya berlaku di rumah, seperti itu di kamar, seperti itu. Nah Enesis coba untuk mengakomodasi untuk mendapatkan efikasi atau hasil dari essential oil itu dengan cara ya tadi mendevelop suatu yang portable yang yang bisa dibawa kemana-mana tapi tetap bisa menyampaikan atau bisa mendapatkan khasiat dari essential oil tersebut, yaitu dengan cara bentuk sediaannya itu inhaler, yaitu kita dengan cara menghirup atau menginhale si aroma essential oil tersebut melalui device yang namanya inhaler tersebut, sehingga dia lebih spesifik masuk ke saluran pernapasan kita. Ya pasti nanti Pak Didin juga akan menjelaskan kepada pemirsa bagaimana penggunaannya supaya lebih efektif secara langsung ya Pak ya. Kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen kedua dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insider CNN Indonesia. Anda masih bersama CNN Indonesia Insiders bersama Bapak Didin dari Enesis Group dan juga Dr. Jaka. Nah dokter, ini seperti yang kita ketahui bahwa salah satu protokol kesehatan yang wajib sekali untuk kita patuhi adalah mengenakan masker. Kita ketahui ada masker N95, ada masker kain, kemudian ada masker operasi. Sebenarnya yang tepat untuk digunakan oleh masyarakat itu jenis yang mana? Iya, jadi memang awalnya yang selalu didengungkan adalah penggunaan masker bedah gitu ya. Namun sekarang ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata masker kain pun bisa melindungi kita untuk menularkan orang lain dan juga tertular gitu ya. Jadi terutama bagi orang-orang yang tidak ada gejala, sehingga masker kain saat ini memang kita terus sosialisasikan untuk dipakai saat seseorang itu keluar rumah atau kontak dengan orang lain gitu. Nah, masker kain itu sangat mudah, sangat murah dan gampang untuk penggunaannya. Jadi hanya dengan kita mencuci dan menjemur atau ditaruh di air hangat, kita bisa menggunakan lagi keesokan harinya gitu. Dibandingkan kalau kita menggunakan masker bedah yang hanya sekali pakai, dan itu juga cost-nya, harganya juga cukup mahal gitu ya untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya masker kain merupakan sebuah pilihan yang cukup baik bisa kita gunakan saat ini. Oke, jadi salah satu tips yang dokter bisa sampaikan untuk bisa memilih masker yang nyaman dan juga melindungi adalah pilih dengan tingkat kerapatan yang sedang, seperti itu? Ya, betul. Dan ketika kita pakai itu rasanya nyaman gitu. Jadi memang saat ini penggunaan masker kain kan semua produsen bisa membuat gitu ya. Jadi memang kita harus selektif juga. Jadi pilihlah kualitas yang baik, lebih dari satu lapis, dengan ketika kita pakai juga nyaman saat bernafas. Dan seberapa sering sebenarnya kita harus mengganti masker yang kita kenakan, dokter? Iya, sebenarnya antara 4 sampai 6 jam. Baiknya 4 jam sekali. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa ketika sudah 4 jam, sudah sangat jenuh si masker itu dengan kotoran, dengan droplet yang kita pakai, yang kita keluarkan dari mulut kita gitu ya. Jadi memang baiknya setelah 4 jam itu kita ganti dengan masker yang baru. Kalau masker bedah berarti harus kita buang ke tempat sampah yang tertutup. Tapi kalau masker kain langsung kita cuci dengan deterjen ataupun dengan air hangat. Sepertinya tadi dokter sampaikan bahwa masyarakat bahkan juga merasa, sekarang ada yang merasa jenuh juga ya kalau misalkan kita mengenakan masker karena kan pernapasan kita seperti terbatas. Banyak sekali yang mungkin menggunakan essential oil gitu untuk diaplikasikan ke masker. Nah, kira-kira kalau dari Enesis Group ada produk-produk yang bisa membantu inhalasi untuk masyarakat saat mengenakan masker atau seperti apa, Pak Didin? Enesis sendiri udah 2 tahun yang lalu kita meluncing produk yang namanya Plosa, yang di mana kandungannya ini mengandung beberapa essential oil, salah satunya eucalyptus dan peppermint oil. Untuk aplikasi sebelum pasien COVID ini dia lebih ke arah
aromaterapi, relaxing seperti itu. Terus kalau memang dia lagi butuh pegel-pegel, dia menggunakan roll on-nya seperti itu. Jadi bentuknya adalah roll on. Roll on dan inhaler. Roll on Jadi dan two in inhaler one. dalam dalam satu device atau dalam satu produk. Ya, tujuannya kalau kita lihat dari selama ini kan masyarakat yang ada di produk di pasaran itu hanya dalam bentuk roll on atau dalam bentuk inhaler. Okay. Nah, jadi kalau mau orang yang pengen dia menghisap, dia menjadi kesulitan gitu loh. Dia harus menempelkan roll on-nya ke hidung, dan banyak mereka mengeluhkan panas. Karena si essential oil itu sendiri sifatnya iritatif. Jadi ketika dia kena kulit, dia akan menimbulkan seperti rasa panas atau perih seperti itu. Nah, sediaan inhaler itu sendiri itu sangat membantu. Orang atau konsumen tidak perlu lagi dia menempelkan roll on-nya di hidung untuk menghirup essential oil, tapi dia menggunakan inhaler yang secara spesifik itu emang digunakan untuk hisap seperti itu. Ini juga bisa menolong kalau orang menggunakan masker gitu loh kan. Kalau tadi ada keluhan menggunakan masker, orang kayaknya enggan atau malas menggunakan masker karena keluhan. Beberapa sudah asal-asalan gitu ya, Keluhan karena udah mulai sesak napas seperti itu. Nah, dengan formula Plosa itu sendiri, karena selain dari eukaliptus dia ada namanya menthol dan peppermint oil seperti itu. Dari beberapa penelitian uji in vitro dan in vivo di hewan, si menthol itu sendiri sifatnya bronchodilator. Dia membuat kayak pernapasan itu lega gitu loh. Dia mendilatasi sistem saluran pernapasan kita, sehingga perasaan jalur pernapasan kita menjadi lebih lega seperti itu, dan itu sangat membantu ketika menggunakan masker gitu seperti itu. Nah, ini cara penggunaan yang paling efektif, bisa nggak sih kita sebenarnya menggunakan Plosa ini dioleskan ke masker langsung gitu, bisa nggak sih Pak Didin? Cukup bisa, justru untuk essential oil dalam hal ini juga eukaliptus itu lebih aman digunakan melalui inhalasi. Boleh langsung seperti dikasih itu. Lihat ke pemirsa bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan Plosa ini? Oke. Jadi karena kita berharap orang menggunakan masker ketika dia merasa sesak tidak perlu melepaskan maskernya, karena sifat essential oil sendiri dia sangat mudah volatile gitu loh, sangat mudah sekali menguap. Jadi cukup dia maskernya dipasang. Oke. Terus, nah di sini kan ada inhaler dan roll on. Jadi kalau memang di luar, ya kita sarankan agar masker tetap tidak dibuka, kita sarankan menggunakan bagian roll on-nya seperti itu tanpa menggunakan inhaler. Kalau dengan menggunakan, kita harus membuka masker seperti itu untuk menggunakan inhaler. Baik, yang ini adalah sisi untuk inhaler ya? Ya, ini ketika kita dalam ruangan sendiri seperti itu. Nah, kalau dalam posisi di luar rumah atau luar ruangan, kita sarankan menggunakan bagian roll on. Yang kita oleskan di bagian area yang dekat dengan area hidung seperti ini. Jadi kita oleskan sebanyak, ya ini kita nggak harus berapa kali, tapi senyaman mungkin ininya. Ketika kita mensuggest untuk masker yang 3 lapis yang mempunyai layer, ya disarankan lebih 3 kali. Tapi mungkin yang tipis itu mungkin kurang dari 3 kali udah cukup untuk dia mensuplai eukaliptus atau aromaterapi itu ke sistem saluran pernapasan kita. Tapi banyak juga yang mengaplikasikannya itu di dalam masker itu, apakah juga tepat? Boleh tidak seperti itu? Sebenarnya yang tadi kita tidak menyarankan aplikasi essential oil ini di bagian dalam masker. Karena boleh saya lepas dulu? Boleh, silakan. Kembali ke tadi pemaparan awal, si essential oil sendiri sifatnya itu mengiritatif ketika dia terkena ke permukaan-permukaan yang mempunyai lendir lah, cairan-cairan kayak mata, hidung seperti itu. Sehingga disarankan tidak mengoles Plosa itu di bagian dalam. Kalau dari sisi medis nih, dokter melihatnya eukaliptus itu sebenarnya banyak digunakan untuk di bidang kedokteran atau tidak? Ya, jadi banyak penelitian-penelitian yang sudah ada di beberapa tahun terakhir memang menunjukkan eukaliptus itu baik pada pasien-pasien dengan bronkitis, asma, ataupun pada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian dilakukan secara in vitro ataupun uji klinis juga sudah dilakukan. Memang dari penggunaan eukaliptus itu dapat melegakan saluran pernafasan, mengurangi gejala batuk, kemudian
mengencerkan dahak gitu ya. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian ke arah sana dan memang banyak digunakan juga pada pasien-pasien gitu ya. Dan memang eukaliptus itu juga mampu meningkatkan mood ya. Jadi untuk lebih rileks gitu. Jadi penggunaannya di beberapa penelitian memang sudah digunakan. Seperti itu. Apakah eukaliptus ini aman untuk semua umur? Jangan dijawab dulu, Pak Didin. Dan pemirsa, kita akan kembali di segmen ketiga Insider CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama CNN Indonesia Insiders bersama Bapak Didin dari Enesis Group dan juga Dr. Jaka. Nah tadi Pak Didin juga sudah menunjukkan bagaimana penggunaan plosa yang mengandung essential oil yaitu eukaliptus gitu ya, bisa digunakan, dioleskan di masker dari luar gitu Pak. Nah sebenarnya apakah plosa ini aman juga digunakan untuk anak-anak? Oke. Kalau dari beberapa penelitian, essential oil sendiri selama dia tidak dikonsumsi melalui oral itu aman. Lebih-lebih kalau saya ada penelitian dari salah satu peneliti di University of British Columbia di Vancouver. Dia khusus membandingkan toxicity antara essential oil dalam bentuk cairan dengan melalui inhalasi atau uap seperti itu. Nah di situ disebutkan bahwa dalam dosis kecil pun untuk essential oil dalam eukaliptus di situ spesifik 3,5 mili itu sudah cukup menyebabkan efek samping yang cukup lumayan ketika dia dikonsumsi secara langsung melalui oral seperti itu. Tapi sebaliknya di situ disampaikan juga kalau melalui inhalasi walaupun itu in vitro percobaannya melalui sel paru-paru yang diambil terus diuap. Di situ disampaikan tidak ada gejala toksisitas yang terlihat ketika digunakan secara inhalasi. Berarti yang paling efektif penggunaannya adalah dengan di-inhale atau dihirup seperti itu ya Pak ya? Iya. Apakah ada kayak durasi khusus nih, durasinya harus berapa menit sekali untuk mengoleskan plosa ini ke masker? Kalau dari simulasi kita lakukan di lab ini sebenarnya kita sarankan untuk 15 menit sekali. Tujuannya sebenarnya untuk merefresh kembali gitu loh, seperti itu. Karena yang tadi sifat essential oil sendiri itu sangat volatile, sangat mudah menguap. Jadi istilahnya ketika kita udah oleskan, sebagian kita hirup, sebagian pasti akan menguap secara bebas seperti itu. Jadi kita sarankan per 15 menit sekali polosa itu untuk bagian awalnya dioleskan di masker untuk merefresh kembali kandungan essential oil yang dioles ke masker kita seperti itu. Jadi artinya masyarakat yang saat ini sedang mengalami seperti flu ringan itu bisa menggunakan essential oil eukaliptus ini ya dokter ya, untuk melegakan pernafasan mereka. Iya, jadi membantu secara psikologis memberikan mood yang baik, mengurangi stres dan juga memang melegakan saluran pernafasan dan memberikan rasa nyaman. Namun juga memang harus hati-hati bahwa ada beberapa orang yang mungkin cukup sensitif. Jadi memang contohnya pada pasien-pasien asma yang memang kalau mencium aroma tertentu dia akan mengakibatkan hipersensitivitas yang meningkat gitu. Jadi mungkin itu yang harus berhati-hati, setiap orang berbeda. Namun umumnya memang kalau nggak ada riwayat asma sih harusnya aman. Oke, nah ini pertanyaan terakhir saya ke dokter. Saat ini kita sedang menghadapi new normal gitu. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan bersama? Secara mental, secara fisik, apa yang harus kita mulai bangun dari saat ini? Ya, jadi ketika kita memasuki new normal ini yang poin pertama adalah kewaspadaan. Jadi bukan panik ataupun juga cuek gitu ya. Jadi waspada itu nomor satu. Jangan terlalu berlebih juga karena itu juga tidak baik gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan satu agar apa? Agar daya tahan tubuh kita juga baik. Kalau kita stres, depresi, akhirnya daya tahan tubuh kita turun. Nah, setelah itu barulah kita terus melakukan pola hidup bersih dan sehat dan protokol itu menjadi sebuah hal yang wajib. Sampai kapan kita nggak tahu. Ya, sampai virusnya itu turun, sampai vaksinnya ditemukan atau obatnya ditemukan, itu semua masih tanda tanya saat ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah ini harus menjadi sebuah budaya baru dan harus ada protokol yang dibuat
oleh pemerintah kah gitu ya, atau misalnya instansi-instansi tertentu untuk menjaga masyarakat pada umumnya, seperti itu. Iya, semoga masyarakat kita semuanya benar-benar sadar dan juga mematuhi protokol kesehatan yang saat ini berlaku sehingga rantai COVID-19 ini benar-benar bisa terputus dan kita bisa bebas dari COVID-19 segera begitu ya. Betul, Pak Didi dan juga Dr. Jaka, terima kasih banyak sudah hadir di Insider CNN Indonesia. Terima kasih banyak dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Insiders bersama Bapak Didin Solahuddin dan Dr. Jaka. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.